Segalanya satu, utuh tak terbagi dan sejatinya tidak ada. Inilah kutipan megah yang akan kalian temukan ketika membaca sampul buku Titik Bak yang ditulis oleh Ahmad Tohafaz dan diterbitkan pada April 2021. Perlu saya sampaikan kalau don't judge the book by its cover. Bak merupakan huruf kedua dari huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Lalu, ada apa dengan titik bak? Kalian salah jika mengira ini murni buku agama. Buku ini adalah dasar pemikiran untuk matematika detik. Sebuah metode yang melatih kita untuk mampu membaca angka secepat membaca kata. Di bagian akhir pembahasan nanti akan saya tampilkan bagaimana cara kerja matematika detik yang sudah tersedia juga sebagai aplikasi pendamping belajar. Pada video kali ini kita akan mengulas apa saja isi buku satu ini. Kalau kalian merasa video ini agak panjang durasinya, kalian bisa break di setiap sesi. Tonton sampai selesai karena satu bagian terkait dengan yang lainnya, dan mungkin saja akan mengubah cara pandang kalian. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menarik kesadaran kembali sebagai manusia yang sesuai dengan tujuan awal diciptakannya manusia. Dalam dunia tasawuf atau mistik Islam terdapat sebuah kalimat yang luar biasa. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Dalam dimensi mistik Jawa juga dikenal Sangkan Paraning Dumadi. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Menyadari asal-usul siapa diri kita, apa yang akan kita lakukan, dan hendak kemana kita dalam pengertian yang sejati. Berpikir logis bukanlah satu-satunya cara untuk mengenal diri. Tiap manusia selalu sudah memiliki kecerdasan untuk itu. Manusia memiliki kapasitas untuk intuisi atau bahkan imajinasi. Kemampuan ini ada untuk manusia bisa bergerak mencari tahu bagaimana semesta ini bekerja, bagaimana agar ia bisa bertahan hidup, dan yang terpenting lagi adalah menggapai kesadaran tertinggi yang bernama keimanan. Langkah awal dalam sains menurut Tohafaz bukanlah keraguan, namun justru rasa keimanan yang berarti yakin, optimis, dan justru tanpa keraguan sedikit pun. Keraguan tidak akan membawa kita kemanapun. Sebaliknya, keyakinan akan menjadi pondasi kuat bagi kita dalam melangkah. Albert Einstein, salah satu manusia jenius di bumi, memulai dasar teori relativitas tidak dengan berpikir seperti saintis lainnya. Ia cukup memejamkan mata, membayangkan dirinya naik ke sebuah benda dan bergerak melintasi tata surya. Dan manusia, satu-satunya makhluk yang diberikan potensi untuk mengenal maupun menggunakan simbol-simbol. Ini berkaitan dengan bagian berikutnya. Di bagian ini, sorry to say buat teman-teman yang non-muslim atau belum pernah sama sekali menyentuh studi keislaman, mungkin bagian ini akan agak membingungkan kalian. Kenapa? Karena bagian ini semacam advance level untuk kajian Al-Quran, yang merentang dari ilmu tafsir, ilmu hadis, sampai pemikiran tokoh-tokoh. Jadi kayak membaca literatur review gitu, cuman dalam bahasa buku. Tapi kalau kalian punya pikiran enjoy, ya udah baca aja, ntar juga paham sendiri. Sebenarnya bukan masalah besar. Ada 3 pembahasan penting di sini terkait simbol-simbol Tuhan dalam Al-Quran. Pembahasan pertama, Al-Quran itu sendiri adalah suara Tuhan yang dibumikan. Maksudnya, jika dikatakan suara Tuhan sebenarnya kurang tepat juga, karena sifat Tuhan tidak menyerupai apapun. Namun ini untuk memudahkan pemahaman kita aja, jadi kita letakkan tanda kutip untuk menyebut tanda kutip suara Tuhan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kalau kalian perhatikan, Al-Quran disusun dengan sangat luar biasa, baik dari segi tata bahasa, kaidah penalarannya, historisnya, kronologi, susunannya, bunyi ketika dilafalkan atau dihafalkan, maupun yang membawa risalahnya, yaitu Nabi Muhammad. Dan jika kalian perhatikan lagi, seluruh peristiwa yang ada di masa lalu maupun masa mendatang, secara prinsip semua ada di Al-Quran. Al-Quran ini tidak sekuensial sebagaimana pemahaman manusia. Kalian bisa mulai membaca dari ayat manapun dan akan kembali lagi ke sana. Suara Tuhan tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia biasa. Jangankan suara Tuhan, suara kesadaran murni manusia saja tidak bisa kita terjemahkan. Maka ia harus semacam dienkripsi lagi ke dalam bahasa. Baru dengan bahasa manusia inilah suara Tuhan bisa lebih mudah dipahami. Karena dengan bahasa, manusia bisa menggali pengetahuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang mungkin juga tidak akan selesai. Pembahasan kedua, manusia adalah sebuah kemungkinan untuk terus menjadi. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh seorang intelektual bernama Muhammad Iqbal. Apa yang ada di dalam diri manusia adalah dunia, dan apa yang tidak dapat ditampung dunia adalah manusia. Maksudnya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang menampung seluruh nama-nama Tuhan dalam dirinya. Seluruh unsur semesta ada pada diri manusia, dari anasir semesta seperti tanah, air, udara, dan api.
Ada unsur cahaya yang mewakili sifat malaikat, unsur plasma yang mewakili sifat setan, hingga spirit suci yang diciptakan Tuhan. Menariknya lagi, dalam diri manusia ada dua kutub yang saling tolak-menolak, yaitu ketaatan yang disimbolkan sebagai ketakwaan, dan ini mengantarkannya menuju kemuliaan. Dan sisi yang lain adalah kemungkaran yang mengantarkannya pada kehinaan. Tohafaz menuliskan, sejak lahir manusia memiliki dua kodrat bumi dan kodrat langit. Kodrat bumi berarti pertumbuhan menuju kedewasaan fisik biologis. Kodrat langit berarti pertumbuhan psikis spiritual. Ini yang buat manusia menjadi makhluk unik. Kalau ada saintis yang bilang kalian itu nggak unik, kalian itu cuman Homo sapiens. Pernyataan itu benar, tapi penempatannya kurang tepat. Homo sapiens adalah penanda jika tempatnya dengan makhluk lainnya. Jika sesama manusia, masing-masing manusia itu sangat unik. Bahkan jika sains mampu membuat cloning atau salinan kalian, sebab tidak ada orang yang memiliki sambungan saraf yang benar-benar sama persis, mirip sidik jari atau retina mata. Keunikan ini datangnya dari dalam atau inner self. Banyak karya luar biasa unik tingkat tinggi dapat bertahan sangat lama dan tak tergantikan karena proses kreatifnya yang dimulai dari dalam diri. Kalian bisa lihat dari karya-karya monumental mulai dari William Shakespeare sampai Rhoma Irama. Pembahasan ketiga, alam semesta sebagai kitab yang selalu terbuka. Werner Heisenberg, fisikawan Jerman ahli teori subatom mengatakan, kalau apa yang kita observasi sebenarnya bukan alam itu sendiri, melainkan alam yang terungkap oleh metode observasi kita. Mengenai pembahasan ini, saya teringat salah satu petikan dari novel Laskar Pelangi, bahwa langit adalah kitab yang terbentang. Dengan membaca tanda-tanda yang ditunjukkan melalui gerakan bintang di langit, para pelaut tidak akan tersesat meskipun tanpa teknologi radar atau satelit pada masa itu. Pertanyaannya, sejauh mana kita mampu membaca alam? Realita yang sama akan terbaca beda dengan kapasitas yang berbeda. Penulis buku ini, Ahmad Tohafaz, memberikan contoh ulat bulu. Bagi sebagian orang terlihat menjijikkan, namun bagi orang yang paham, ia tahu sebentar lagi ulat itu akan membungkus diri ke dalam kepompong untuk bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang cantik. Seorang ilmuwan ibarat anak kecil yang masuk ke perpustakaan besar, yang penuh dengan buku dari berbagai bahasa. Anak itu tahu pasti ada seseorang yang pernah menulis buku-buku itu. Secara samar, si anak menduga adanya keteraturan misterius dalam penyusunan buku-buku itu, tapi ia tidak tahu bagaimana. Dan perumpamaan barusan dibuat oleh Albert Einstein. Ada 5 pembahasan penting yang menjadi pondasi dari matematika detik ada di bagian ini. Pertama, itu tauhid. Menurut Tohafaz, tauhid merupakan awal, akhir, dan segala-galanya. Maksudnya, keyakinan bahwa kesadaran yang benar atau kebenaran pada hakikat yang paling mendasar adalah satu dan tak terbagi. Fakta pada realita eksternal memang banyak, tapi kebenaran sejati selalu hanya ada satu. Maka tauhid di sini adalah bukti tertinggi, jadi nggak perlu dibuktikan. Tauhid juga bisa dimaknai bahwa keberadaan mutlak hanyalah Allah sebagai Tuhan seluruh semesta. Keyakinan ini sangat mendasar dan alami. Piranti pembuktiannya tidak dengan piranti indrawi atau penalaran, melainkan dengan keimanan. Kedua, cinta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berbunyi, ketika Allah menciptakan makhluknya, dia menulis di dalam kitabnya, di atas singgasananya, dan dia menisbatkan kepada dirinya sendiri, sesungguhnya cintaku melampaui murkaku. Dari sini kita diajak merenungkan, kalau alasan dan cetak biru penciptaan manusia dan seisi alam semesta ini ialah karena cintanya. Dua namanya dalam Al-Quran, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang berarti Maha Pengasih dan Maha Penyayang, merupakan asma Allah yang meniupkan cikal bakal kehidupan. Berikut manusia yang dipilih menjadi khalifah untuk bertindak atas namanya. Dan di puncak kesadaran cinta adalah tauhid. Ketiga, adil. Dalam Al-Quran surat ke-55 ayat 7-9, Allah berfirman, dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca, atau equilibrium, supaya kamu tidak melampaui batas terhadap neraca itu. Dan tegakkanlah equilibrium itu bil qisti, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dari ayat tersebut, Tohafaz menemukan inspirasi bahwa prinsip adil di sini merupakan wilayah kerja nalar yang tidak lain merupakan intuisi sistematis, sehingga cara kerjanya kita sadari. Contohnya adalah melakukan kerja penelitian ilmiah yang memang prosedural dan keingintahuan dalam bentuk formal. Sedangkan equilibrium ini menurut Bapak Kimia Jabir Ibnu Hayyan merupakan prinsip dasar sains atau disebut mizan. Al-Quran diturunkan dengan prinsip ini. Contohnya, kata hayat atau hidup terulang dengan jumlah yang sama dengan mati atau maut. Kata yaum yang berarti hari terulang sebanyak 365 kali.
Semesta juga bekerja dengan prinsip ini, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Kondisi yang tidak adil akan membuat gangguan atau kekacauan. Contohnya deforestasi, perburuan liar, atau pencemaran lingkungan. Keempat, kadar atau ukuran. Analogi yang digunakan oleh Tohafaz cukup menarik di sini. Jika wahyu untuk nabi pertama sekaligus bapak umat manusia, Nabi Adam adalah sebutkan nama-nama, maka untuk nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad adalah bacalah. Tohafaz menjelaskan kalau menyebutkan nama merupakan aktivitas encoding, karena saat itu alam semesta memang benar-benar apa adanya tanpa nama. Maka ketika era Nabi Muhammad, aktivitasnya berganti menjadi decoding atau memberi makna pada nama-nama itu. Kadar atau ukuran ini disebut dalam Al-Quran Surat 87 ayat 1-3 yang berbunyi, "Sempurnakanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan ukuran atau kadar dan memberi petunjuk." Contoh paling sederhana ketika Allah memberikan ukuran bagi setiap makhluknya adalah perumpamaan yang sering kita dengar. Monyet terlihat bodoh jika dipaksa terbang, sama halnya dengan ikan yang dipaksa memanjat pohon. Kadar bagi monyet adalah hidup di area pepohonan. Struktur tubuh mereka mendukung untuk berbagai aktivitas yang berkaitan dengan itu. Sama dengan ikan yang memiliki bentuk sedemikian rupa sehingga tidak akan kesulitan hidup di dalam air. Nah, bagaimana dengan manusia? Jika tidak di lapangan bola, Zinedine Zidane mungkin tidak akan pernah berprestasi. Sama halnya dengan Stephen Hawking yang tidak akan bisa menghasilkan teori brilian jika karirnya berada di lapangan tenis. Bagaimana dengan kalian? Coba kalian renungkan. Bagaimana kadar kalian masing-masing dengan berkaca pada firman Tuhan, alam semesta maupun diri kalian sendiri. Kelima, fana, artinya kembali kepada tauhid. Seorang sufi Maulana Rumi mengatakan, betapa leganya menjadi kosong karena Tuhanmu dapat menjalani hidupmu. Maksud ucapan Maulana Rumi ini mengisyaratkan bahwa fana atau kekosongan adalah kesadaran bahwa diri dan seluruh jagat ini bukanlah apa-apa di hadapannya. Seorang ilmuwan yang takjub pada fenomena, semakin ia menggali lebih dalam, semakin ia akan memahami betapa ia tidak mengetahui apapun. Dan pada titik puncaknya, inilah yang disebut fana atau kekosongan. Dan sebab itulah, Tohafaz mengatakan di buku ini, kita sebenarnya tidak punya hak untuk mengklaim apapun. Itu semua merupakan rangkuman ulasan dari buku Titik Bak. Dan sebenarnya buku ini merupakan pentalogi atau 5 seri untuk menuju metode terapan matematika detik. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store dan inilah beberapa tampilannya. Oke, sekian dulu video ulasan buku sains kali ini. Semoga pengetahuan yang kita bagikan ini bermanfaat. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar untuk diskusi, atau jika kalian penasaran apa aja isi bukunya, kalian bisa beli di toko buku kesayangan kalian. Dan apabila kalian punya pertanyaan lebih lanjut, kalian juga bisa kunjungi laman Facebook Ahmad Tohafaz. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah menariknya.